memang pada hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan terkait dengan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT kepada Komisi 11 DPR RI, di mana cukai hasil tembakau ini, yaitu aturannya ini akan diberlakukan pada awal bulan depan. Seperti kita ketahui, memang pemerintah telah resmi menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok ini sebesar 12,5% secara rata-rata, dan aturan ini akan berlaku efektif pada 1 Februari 2021 mendatang. Namun tadi disampaikan juga oleh Menteri Keuangan bahwa memang tidak semua golongan jenis rokok dinaikkan tarif cukainya, hanya jenis sigaret kretek mesin atau SKM dan juga sigaret putih tangan atau SPT yang tarif cukainya naik. Adapun secara lebih rinci lagi untuk kategori SKM, cukainya dinaikkan di kisaran 13,8% hingga di 16,19% tergantung kepada golongan, sementara untuk SPM naik di kisaran 16,5% dan juga 18,4%. Namun Menkyu juga menyatakan kenaikan rokok ilegal dipastikan akan bertambah dengan kenaikan ini, sehingga langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai harus lebih ditingkatkan lagi. Di mana pada tahun lalu saja nilai penindakan rokok ilegal mencapai 370 miliar rupiah dengan setidaknya ada 448 juta batang rokok yang disita oleh pemerintah pada tahun lalu. Dan dari sisi lain ada beberapa pertimbangan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah sebelum menaikkan cukai rokok ini, yakni yang pertama adalah pertimbangan dari sisi kesehatan, yaitu untuk mengendalikan konsumsi rokok terutama di kalangan remaja, yakni usia 10 hingga 18 tahun, agar dapat sesuai dengan target yang dipatok, yakni turun ke kisaran 8,7% pada RPJMN di tahun 2024 nanti. Dan saat ini sebagai informasi, prevalensi merokok anak di usia ini berada di level 9,1%. Lalu kemudian dari sisi pekerja dan juga petani adalah untuk melindungi pekerja di industri tembakau, yakni sebanyak 158,5 ribu orang, dan juga petani tembakau sebanyak 2,6 juta orang. Dari sisi petani itu sendiri, kenaikan ini diharapkan akan meningkatkan juga kesejahteraan para petani. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kontribusi cukai rokok ke penerimaan APBN, di mana pada tahun ini pendapatan dari CHT ditargetkan sebesar 173,7 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya terkait dengan penerapan kenaikan cukai hasil tembakau ini, berikut statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Harga bandrolnya HJE ini akan mengalami penyesuaian sesuai dengan kenaikan tarif dari masing-masing kelompok yang memang berbeda-beda. Meskipun secara umum total kenaikannya 12,5, komposisinya sangat berbeda. Ini karena adanya tadi beberapa elemen dimensi yang kita kelola.